Desa Sukasari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Di Desa Sukasari ini terdapat salah seorang warga yang berhasil memproduksi susu steril dari peternakannya sendiri. Dan satu-satunya loh di Kabupaten Kepahyang. Namanya susu sapi Pak Tarsan. Pemirsa, salah satu upaya untuk mencerdaskan anak bangsa adalah dengan rajin mengkonsumsi susu setiap hari. Saat ini saya sudah berada di Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Yang mana nanti kita akan melihat seperti apa produksi susu sapi kaya nutrisi. Selengkapnya dapat Anda saksikan dalam lensa di Rafflesia. Nama Tarsan diambil dari nama almarhum ayahnya Pak Dejoko. Sang anak dengan sebutan Pak Dejoko inilah yang kemudian meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai peternak sapi yang menghasilkan susu sapi steril. Pak Dejoko tidak sendiri dalam mengelolanya. Beliau dibantu dengan ibu dan istri tercinta. Jadi pada awal mulanya ini Kabupaten Sumber Mulia ini berdiri di tahun 2009. Waktu itu dipimpin oleh almarhum Bapak Tarsan yang bergerak di bidang sapi perah. Beliau meninggal pada tahun kurang lebih 2017 dan Dinas Peternakan Kabupaten Kepahyang mengamanatkan kepada saya untuk meneruskan peternakan sapi perah yang ada di Kabupaten Sumber Mulia ini. Waktu itu yang jadi kendala yaitu kami memang ada penambahan sapi perah yaitu di 2017 dan waktu itu produksinya cukup melimpah yaitu dengan distoran dari kelompok tani lain karena kita sendiri sebagai pengumpul sapi susu sapi perahnya itu kisaran di 350 liter. Cuman waktu itu yang jadi kendala yaitu pemasaran salah satunya. Ya, jadi akhirnya kami kebingungan dalam pemasarannya dan mulai tahun 2018 kami buka link pemasaran ke Provinsi Bengkulu dan Curup Rejang Lebong. Akhirnya saat ini kami produksi susu perahnya yaitu di kisaran 80-90 liter per hari. Cuman karena akhir-akhir ini permintaan susu cukup tinggi, jadi kami sebenarnya hanya mampu melayani 50% dari kebutuhan pasar untuk produksi susunya. Awalnya susu sapi steril hasil dari peternakannya ini memiliki pangsa pasar yang kecil. Namun setelah banyak yang mengetahui, ternyata membawa pendapatan yang besar bagi keluarga Pak Dejoko. Sekarang dengan hasil produksi susu 80 hingga 90 liter sehari, Pak Dejoko hanya mampu memenuhi 50% permintaan pasar. Kami yang jadi kendala ini kalau untuk pemasaran tidak masalah, cuman di produksi yang jadi masalah karena memang sapi perah ini membutuhkan bukan hanya rumput tapi pakan tambahan yaitu konsentrat. Jadi kami sebenarnya untuk pakan tambahan itulah yang jadi permasalahannya. Sedangkan untuk petani lain mereka mungkin nggak mampu untuk membeli konsentrat. Karena sebagian petani kita ini, peternak kita yang ada di kelompok lain hanya sebagai sambilan. Sedangkan kita sendiri otomatis mau genjot semuanya kita genjot karena fungsi dari kandang kita sendiri itu sebagai penstabil produksi. Jadi kami cuman bisa memproduksi dari 50% yang ada sapinya. Jadi tidak bisa dalam satu kandang itu produksi semuanya. Jadi kita otomatis hanya 50%-nya yang kita perah. Nah pemirsa, yuk kita kunjungi kandang sapi yang lokasinya tak jauh dari rumah Pak Dejoko.
Peternakan sapi Pak De Joko ini tidak ia rawat sendiri saja, namun juga dibantu dengan rekannya yang merupakan tetangganya di Desa Sukasari. Kandang sapi milik Pak De Joko ini terbagi menjadi dua. Di bagian depan merupakan sapi betina yang siap produksi susu. Sapi-sapi betina ini bahkan ada yang sedang hamil loh, sehingga jangan heran kalau badan mereka besar-besar. Di bagian belakang terdapat kandang sapi yang usianya masih tergolong anak-anak, sehingga mereka belum masanya produksi susu. Sapi betina dengan jumlah 19 ekor inilah pemirsa yang kemudian menghasilkan susu steril enak berkualitas baik.